Nah, kenapa kalian bisa menyebut temanmu seperti itu? Karena kalian melihat sehingga lakunya, perilakunya, tindakannya, ucapannya sehingga bisa menyimpulkan. Nah, ini juga terpapar budi pekerti seperti itu. Jadi orang menilai kamu itu dilihat dari perilakumu sehari-hari. Kamu bisa bicara, oh, Miskin itu anak baru, Kesha itu anak baru. Nah, itu tergantung diri sendiri perilakumu ya. Lanjut. Lalu apa itu budi pekerti? Tindakan atau perilaku yang ada dalam diri seseorang sesuai dengan watak dan akhlaknya. Boleh kita dulu. Budi pekerti tadi. Sebuah tindakan atau perilaku yang ada dalam diri seseorang sesuai dengan watak dan akhlaknya. Sampai mana tadi ya? Ini ya. Nah, sesuai dengan watak dan akhlaknya. Tadi ada yang menyebut temannya itu nakal jahil. Berarti dia tindakan atau perilakunya sehari-hari menunjukkan bahwa dia itu jahil dan nakal. Adakah yang di kelas ini ingin dicap temannya sebagai anak yang nakal? Ada? Tentu tidak ya. Semuanya ingin menjadi anak yang baik. Maka apa yang harus kalian lakukan jika ingin dicap sebagai anak yang baik? Apa Kesha? Kamu pengen dicap saya anak yang baik, maka apa yang kamu lakukan? Tidak boleh berbohong, bagus. Kaila, kalau kamu apa? Melakukan. Perilaku yang baik-baik. Tidak boleh? Bolos. Apa? Jahil. Oh, tidak boleh jahil. Tesil, kalau kamu apa yang kamu lakukan? Tidak boleh nakal. Ya. Berarti semua harus menunjukkan sifat-sifat yang baik agar kalian itu disebut anak yang baik. Namun biasanya ketika sudah bertemu teman-temannya lupa. Diajak main sana kemari, diajari nakal, ngomongnya kasar, perilakunya buruk. Kalau tidak ada pak guru, tidak ada orang tuamu, pasti mau. Ya lah ya. Laki-laki ini biasanya terutama. Seperti itu kan? Tidak ya. Itu mungkin murid SD lain ya. Di SD beberapa semua siswanya anak baik. Pak Rizky percaya. Nah, kemudian apa toh manfaatnya budi pekerti bagi diri kita? Nah, kita coba ya. Manfaatnya bisa dirasakan dalam semua aspek kehidupan.
Jika sifat yang kita perlihatkan adalah baik, maka orang lain juga akan menilai kita dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita berperilakunya buruk, maka orang lain akan menilai kita buruk. Berarti mulai sekarang, usahakan tidak mencerminkan sikap yang buruk. Usahakan tidak menunjukkan sikap yang membuat kalian dicap anak nakal. Ya, tunjukkan aja yang baik-baik. Mulai dari sekarang, kebetulan mumpung hari ini, bulan Ramadan. Semua kegiatan baik yang kalian lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi ditambahnya usia kalian ya semakin bertambah ya. Dulu waktu masih kecil, 2-3 tahun yang lalu, pertama kali diajar Pak Rizky masih ingat, masih banyak di antara kalian yang masih suka jahil, ganggu teman-temannya, tapi sekarang sudah berbeda. Dengan bertambahnya usia kalian, Pak Rizky sudah menjadi lebih dewasa. Tidak seperti anak-anak lagi ya. Yang di rumah ikut mencatat ya. Anak-anak yang di rumah ikut mencatat ya. Sudah ada Fabian, ada Farid, ada Fadila, ada Iksan, semuanya ikut mencatat materi hari ini. Nanti dikirimkan ke Pak Guru ya. Buru-buru mencatatnya, yang penting tulisannya rapi dan terbaca. Boleh dihias, kamu gambari, kamu lingkari, kotaki, yang penting catatannya rapi dan nanti bisa terbaca di rumah untuk bahan belajar. Terbaca. Ya. Nah, lalu apa tujuan budi pekerti? Tujuan kita agar selalu menunjukkan sikap baik. Nah, untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku siswa guna mengajarkan alat mulia atau budi pekerti yang luhur untuk meningkatkan alat mulia kita. Misal yang kemarin dengan orang tua berbicaranya, ada yang pakai bahasa kromo sama orang tuanya. Ada enggak di rumah? Mesti teman belajar, Bu, tuh pakai kuota, Pak, kuota teh. Boleh enggak seperti itu? Harusnya bagaimana kalau kita yang sopan, kalau tidak bisa bahasa kamu pakai bahasa Indonesia. Bu, saya belikan kuota lagi, atau ayah pulsanya habis, saya dibelikan. Kalau kalian bisa ngomong lebih bagus. Ya, tunjukkan karakter yang baik. Meskipun itu dengan orang tua malah lebih bagus.
mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku siswa. Melancarkan alat mulia kita atau budi pekerti yang luhur. Tidak usah semuanya dicatat, tidak apa-apa, yang penting intinya saja itu kamu tahu. Kalau semua juga boleh.
Ya, macam jangan ini. Dulu tengok ayam. Ada dalamnya hitam putih. Kalau semua itu aja dia. Tapi dia tu tak tengok kat panggung. Sebab dulu tak ada bangun ayam. Aku tengok kat panggung. Dulu orang pajak ni lain bulan orang ramai. Bulan Belum. Belum. Dah. Belum. Dah. Pak, belum ada tanya, Pak. Ya. Sekarang juga. Itu saja. Iya. Oh. Yang belum selesai. Siapa yang belum jelas?
Sama, kotor, habis jatuh, habis ditaruh bawah. Bu kotor, ubate, enakan ubate. Padahal itu yang dipakai kan kamu. Usahakan untuk keperluan pribadimu, kamu sendiri yang melakukan. Jelas ya? Nah, selanjutnya selalu menerapkan 5S. 5S yang sudah kalian sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. 5S apalagi di SD pelaburan 4. 5S selalu kita ajarkan kepada siswa-siswi pelaburan 4 termasuk kalian. S yang pertama ada senyum. Nah, ini karena kita pakai masker, senyumnya sekarang tidak kelihatan. Tetapi bisa kita, nah, dengan kontak mata. Coba kalau senyum biasa, pasti gini, ini padahal pasti biasa, udah pakai senyum. Ini senyum. Tapi mata tidak ada baru bahan. Maka sekarang harus ini mata juga ada kontak. Misal pasti ini biasa, pasti senyum. Nah, agak bungkuk sedikit sambil matamu yang menunjukkan bahwa kamu itu menyapa dia, posisi senyum. Jadi lawan bicaramu yang juga pakai masker tahu kalau kamu itu menyapa dia hanya lewat senyum. Coba sekarang berhadapan kali berhadapan. Nah, senyum dengan teman di depanmu. Ya sama Aldo, kita sama ini sama Nikesa, ini sama Wisnu. Nah, tahu nggak kalau ketemu itu senyum? Nah, harus ada kontak mata. Nah, itu orangnya sudah kelihatan. Nah, itu senyum. Jangan ketawa tapi senyum aja. Coba lagi, sekali lagi, harus terlihat teman itu senyum atau tidak. Nah, senyum ya. Nah, karena ini before sama after, sebelum dan sesudah. Ini tidak kelihatan. Nah, namun senyumnya kita yang ikhlas, ada kontak mata. Nah, di sini kita sudah terlihat. Lalu yang kedua ada salam. Mengucapkan salam, kalau dulu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekarang hanya diganti dengan ini saja. Ditambah tadi senyumnya mana ya? Ini sambil senyum. Maka Bapak Ibu guru juga sudah tahu kalau kalian itu mengucapkan salam, ya, dengan senyum tadi agak bungkus sedikit lebih bagus. Lalu dengan siapa saja kita memberikan salam? Ketika kalian ada di SD sini, ada di sekolah ini, kepada siapapun, semua warga sekolah, temanmu, adik kelasmu, kakak kelasmu, bapak ibu guru terutama, penjaga sekolah, kasus ibu kantin khusus, yang paling utama ketika ada tamu yang berkunjung ke sini, siapapun itu, benar kan ya? Tamu dinas biasanya memakai seragam dinas, ya. Bisa pakai batik kayak pagi gini itu, sepatunya kayak gini pasti dia tamu dinas. Bedakan, itu langsung cepat-cepat kalian memberi salam. Insya Allah nanti kalau ada juga tamu yang berkunjung, sama langsung kompak, ini kunjungnya bareng sambil ter. Namun kalau yang datang sales bagaimana Pak? Sales itu orang yang jualan program. Ya, dia kesini bawa kertas besar itu loh. Nah, itu kamu lihat dulu itu tamu bulan atau enggak. Kalau tamu dinas ya sudah. Kalau cuma jualan-jualan, apalagi pakai seragam misal jualan roti, jualan susu ya itu biarkan aja enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya itu kelihatan itu bajunya batik, tamu penting pakai putih-putih, pakai coklat yang kemarin kelihatan rapi. Bapak Ibu guru juga menyambut mereka, jadi itu adalah tamu dinas ya, orang penting ya. Siapapun itu langsung memberi. Bedakan tamu dinas sama tamu tidak diundang. Tadi penjual adalah siapapun itu tolong dibedakan. Yang penting di sini kalian ucapkan
salam seperti ini saja, tidak masalah. Karena kita kalau dulu bisa mengucapkan kata bisa siang, sekarang karena kita pakai masker dan mengurangi bicara pakai gerakan. Jelas? Ada pertanyaan? Nah, pasti praktekkan. Seperti yang kemarin diantisipasi, masuk harus kompak ya. Nah, itu. Sekali lagi. Mundur. Nah, lumayan. Sip. Tepuk tangan untuk kita dulu. Selanjutnya ada, nah, kalau untuk bersama teman, kamu boleh gini tuh sama orang tua, tapi kalau teman boleh gini saja. Dan saling berjabat juga, ucapkan salam dengan teman sampingmu, ini aja, tapi tetap dengan nah sudah menandakan, halo sesi, tapi meskipun kamu tidak bicara. Sekali lagi, saling berhadapan, ucapkan. Nah, lalu yang ketiga, sapa, menanyakan kabar. Bisa kalau dulu kita, kabarmu, bagaimana kabarmu? Sekarang dengan melambaikan tangan saja. Kalau tadi salamnya gini, sampai sekarang pakai gini apa? Ini sudah mendekat dulu. Hai, ini juga apa? Tergantung tugasmu adalah memberi contoh teman-teman yang besok kalau sudah semuanya boleh masuk. Nah, kamu yang memberi contoh. Jangan-jangan ini malah kamu masuk, virus kamu boleh tidak seperti itu. Dekat-dekatan sambil ngomong, kamu langsung stop, tidak boleh. Kita sekarang memberikan salam sama ya, seperti ini atau gini yang seperti. Kamu yang harus menegur 12 anak ini bertanggung jawab terhadap teman-temannya kelas 5, kakak kelasnya, dan adik kelasnya. Jelas? Selanjutnya, sopan. Sopan dalam berbusana, sopan dalam bertutur kata, sopan dengan bapak, ibu, guru, atau orang yang lebih tua, orang tamu terutama. Sopan dalam berbusana. Cek diri masing-masing. Nah, pakaian itu sudah sopan. Yang perempuan menutup aurat semua berhijab ya. Yang laki-laki pakai celana panjang. Nah, sepatu berkaos kaki menunjukkan sopan berkaos kaki ya. Sekolah pakai kaki. Kemudian laki-laki, perempuan sama memakai sabuk. Jangan pakai sabuk, maka ya. Itu sudah sopan dalam berbusana. Lalu yang kedua, nah ini yang menjadi PR kalian. Sopan dalam bertutur kata. Sopan dalam bertutur kata kepada siapapun. Sopan dalam bertutur kata. Kalian pasti sudah sangat mengenal tutur kata yang jelek-jelek. Anak laki-laki pasti paham semuanya ya. Boleh tidak diucapkan di tempat umum di skin? Kalau sama temannya sendiri boleh. Nah, tetap tidak boleh. Ya, Wisnu juga tidak boleh mengucapkan tutur kata yang kurang sopan. Lalu sopan dengan bapak ibu guru, jelas. Orang tua di rumah, penggantinya di sekolah adalah bapak ibu guru. Maka dengan bapak ibu guru, dengan orang tua di rumah harus sopan. Apalagi dengan orang yang lebih tua. Tidak apa-apa meskipun itu temanmu di rumah, temanmu main di rumah, tapi kalau dia lebih tua dari kamu juga harus sopan. Karena itu kamu sudah dekat. Next. Lalu ada santun. Sopan santun dalam bertingkah laku. Nah, kalian sudah ini tidak apa-apa. Kalau bertemu temannya kan saya aku kan orang musik dari belajar pamitannya gitu. Nah, pamitannya gini aja. Mohon meninggalkan tempat situ maksudnya. Anda tidak mungkin kamu. Biasanya kalau dulu saya kalau saya ambil
pegang. Sekarang gini aja, sudah menunjukkan kamu mau mundur diri, mau berpindah tempat, mau kembali kelas atau mau ke kamar mandi. Ini aja. Jelas ya? Nah, lalu kalau besok misalnya sudah masuk, budi pekerti apa yang harus kita lakukan saat di musola sekolah yang kalau nanti besok di aula pada era new normal. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ini kebiasaan berwudu-wudunya harus antri. Setelah wudu langsung memakai masker. Catat dulu. Nanti lupa kamu besok suruh teman-teman. Kemudian mukenanya bawa sendiri, tidak bergantian. Kalau laki-laki pakai sajadahnya juga tidak boleh gantian. Pinjem aku bawa sajadah. Sekarang sudah tidak boleh seperti itu. Sajadahnya harus sendiri. Yang perempuan mukenanya jangan dipinjam-pinjamkan. Kemudian soft ketika sholat juga harus diberi jarak. Ada yang sering ke masjid sebelah sekolah? Itu kan softnya juga ada jaraknya disilang-silang. Sama besok kita juga seperti itu. Ketika sudah masuk, ketika sholat softnya juga berjarak. Kemudian tidak bersalaman ketika selesai sholat. Kalau dulu salaman, sekarang tidak dulu karena satu, yang jarak teman di sampingmu juga jauh, makanya tidak usah salaman. Juga menghindari kontak fisik agar mengurangi risiko penularan COVID-19. Ada berapa? Yuk kita coba baca bersama-sama. Hal yang dilakukan di musola sekolah saat era new normal besok. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Nah, Pak, lalu bagaimana untuk teman yang Nasrani? Ada tidak? Ada. Nah, yang Kristen Katolik bagaimana? Nah, besok juga sama. Nah, kan biasanya kalau ruang agama di sebelah mana? Atas juga ya. Di atas kita tuliskan ruang agama. Sama nanti diingatkan, sama seperti masuk kelas. Karena yang agama Kristen masuk ke ruang agama Kristen dan Katolik. Sebelum masuk kelas memakai hand sanitizer, memakai masker dan face shield. Sama yang kalian ya, membawa alat pribadi, tidak melepas masker atau face shield, menjaga jarak antar teman sama mejanya seperti ini, dan tidak berganti meja dan kursi. Duduknya ya di sini terus, kalau tiga di sini terus.
nomor 5 di sini terus tidak bergantian. Lanjut. Nah, ini. Lalu kalau untuk di kelas secara umum, budi pekerti apa yang harus kita lakukan? Dalam kelas ya ini lah. Kayak ini yang sudah kalian laksanakan sehari-hari. Nah, jelas kalau ini di dalam kelas kalian sudah tahu. Masuk menggunakan sanitizer, memakai masker, face shield, membawa tas pribadi. Ya, yang poin nomor 3, coba semuanya membaca yang keras. Nomor 3. Nah, kalau terpaksa pakai pensil suruh gambar, rautannya biasanya kalau dulu kalian ke belakang, izin Pak, isi Pak ngerauti Pak di sampah belakang. Sekarang enggak boleh. Tetap di tempatmu, sampah rautannya kalian simpan. Jelas ya? Karena tidak boleh berpindah-pindah tempat. Lalu tidak melepas masker face shield, menjaga jarak antar teman, tidak berganti meja dan kursi. Selanjutnya, belum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sama. Ini kalian sudah hafal karena kalian sudah melakukan. Tinggal ngajari, tinggal memberi contoh teman-temannya yang besok belum masuk ya. Nah, ini ada lagi. Budi pekerti apa yang harus kita lakukan saat jam istirahat? Kebetulan ini Ramadan, belum ada istirahat. Nah, besok kalau jam masuk bagaimana, Pak? Ada hal-hal yang harus kalian pahami. Dicatat dan nanti ditularkan ke teman-temannya.
Keluar, cuci tangan dulu ya. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Lalu membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Kalau ada temannya yang minta bekal makan dan minumanmu, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena temanmu juga membawa bekal makan dan minuman sendiri. Ya, tidak usah minta-minta. Kemudian membawa alat makan sendiri, sendok ya sendokmu sendiri. Buang sampah makanan dan minumannya di tempat sampah. Masih ingat sampah warna hijau untuk apa? Organik. Berarti boleh diisi apa saja sampah warna hijau. Lupa. Sampah warna hijau diisi apa saja? Samu-samu gedang. Nah, kulit gedangnya dimasukkan warna hijau. Kalau kamu samunya plastik ada sausnya, bungkus sausnya dimasukkan warna apa? Kuning. Warna kuning untuk not organik. Kemudian duduk di tempat yang tidak ada tanda silang atau duduknya yang telah disediakan. Nah, ada silangnya jangan diduduki karena itu sebagai jarak. Tidak boleh duduk di situ agar menjaga jarak antar teman. Jaga jarak antar teman. Dihias tidak apa-apa. Catatan kalau rapi dihias, nanti bacanya itu enak. Untuk belajar itu enak. Nah, yang sudah selesai nyatet, yang sanitizer setelah berkala, bagus. Tidak boleh meminjam-pinjam. Alat tulis buat sendiri, hand sanitizeran dulu. Ya, semua melakukan hand sanitizernya. Ya, taruh di meja dulu. Nanti ada beberapa dari parkir semua pakai. Setelah menulis secara berkala, kalian boleh memakai hand sanitizer. Terus banyak pakai. Oke. Nah. Mana siapa? Siapa? Lagi, benar. Oke. Nah, ini budi pekerti apa yang harus kita lakukan saat pulang sekolah?
Kemarin Pak Su sudah tahu ya, naik pulang apa aja karena sudah kalian melakukan. Mengikuti alur arah pulang yang sudah ditunjukkan Bapak Ibu Guru. Kemudian tetap menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Dijak Bapak Ibu mampir sana dulu, tidak boleh Pak. Baju yang saya gunakan tidak tahu, ini masih mengandung virus. Pulang dulu, ganti baju terlebih dahulu. So bilang gitu ya nanti ya. Kalau nggak diajak ambil jangan mau dulu. Ganti baju dulu Pak. Bu, bajunya ganti dulu, ini dari sekolah kotor. Sudah? Ya kan sama. Tamunya sudah datang, disiapkan nanti ya. Begitu mau masuk, kalian kompak. Jelas? Ya, sekarang kita sambil menunggu, kita relax dulu. Sambil biasa atau nyanyi shake. Dan hot. Nah, habis ini ice breaking. Kita kali dulu ya. Baru kita Nah, sekarang porsinya dimundurkan sedikit, kalian berdiri. Porsinya berdiri. Nah, kalian sudah bisa berdiri tetap. Nah, berdiri. Nah, ini kan jangan lemes. Sekarang Pak
saya akan mengajari, nanti kita senam lagunya dari Pak Rizky, kalian dengarkan. Lihat pagi dulu. Pernah mendengar lagunya Marina Menari di Atas Menara? Belum pernah? Ya. Tapi ini ada gerakannya. Ketika Pak Rizky menyanyikan Marina, kalian karena kita menjadi Marina. Marina menari, nari gini saya. Di atas gini. Di atas menara, Marina menari. Di atas menara. Tapi nyanyinya agak cepet Pak Rizky. Pastikan setiap bunyi Marina gerakannya seperti apa? Yuk, Marina, Marina. Menari. Di atas menara. Nah, nanti pasti yang nyanyi kalian nyanyi semakin cepat, dan semakin cepat ya. Oke, siap? Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, menara. Nah, menara di atas, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Seperti itu ya. Oke, siap? Tapi yang agak cepat pasti, yuk. Marina menari. Ayo, Yan. Yang nggak ada konsentrasi, yuk. Biar konsentrasi, yuk. Tambah 1. Tambah 2. Nah, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menara di atas, Marina menari di atas menara, menari Marina. Enak kan? Yang penting kalian dengarkan, nggak usah lihat Pak Rizky sekarang. Nggak usah lihat Pak Rizky, hanya dengarkan lagunya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menara di atas menari, Marina menari, menara di atas, Marina menari. Nah, itu buat siapa lagi yang bisa memimpin gerakan seperti itu? Ya, untuk konsentrasi ya. Jika pagi bilang pagi, tepuknya 1. Pagi, siang 2, malam 3. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, malam. Pagi, siang, malam, pagi, siang, siang, malam, siang, pagi. Tidak ada terus. Kan malam, siang, pagi. Oke, masih yang kemarin 1. Kemarin apa tuh? 1 ya. 1, 2. Ada semangat. Mana apa yang pertama? 2. Ya. 2. Ya. 3. Alah, ini alat rusak. 3. Ada kompak 1. Nanti pasti punya banyak sebenarnya. Masih dengar ya. 2 baris ini ketika Pak Rizky gini kan bertanda, kalian tepuknya 1. Ini ya. 2 baris ini ketika masih bertanda, tepuknya 2. Ganda. Yang di sini tepuknya tunggal. Coba. Udah, ya, Pak. Yo.
belum. Nah, jadi jangan konsentrasi. Ulangi. Ulangi dari sini ya. Selamat pagi ya, Saya dari dinas pertama. Mantul. Ini action dulu. Sampai di sini. Intinya anak-anak itu ya, menjaga, menjaga, apa namanya, saling untuk sementara. Seperti itu. Pokoknya protesnya harus tetap dijaga ya kan? Iya. Pesan dari Pak Kepala Dinas, biar nanti kita bisa normal kembali. Kita untuk sementara waktu untuk sabar, jadi menjaga tidak berkerumun dengan teman-teman. Walaupun sebenarnya ada kangen banget, tapi senang ya. Sekarang apa? Dipertemukan dengan teman-teman, walaupun ada sebagian. Senang ya? Senang. Tadi aku udah pada sahur, ini pada puasa? Puasa. Sahur ya? Sahurnya apa? Pakai apa? Sama yang pakai ini? Ada yang makan ini? Makan ini biasa ada? Oh enggak ada. Ya. Makannya nasi? Sayur. Sayur yang ada proteinnya, biar imunnya terjaga. Jadi sampai sore enggak lemes. Minumnya banyak. Putih, manis. Yuk, kapan Selamat malam. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Oke, mau masih berdiri, kita. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kendor agak diberi. Kalau diberi itu sininya bagaimana ini? Ya, sebelum kita duduk, terakhir sambil berdiri sambil tepuk tangan, yuk. Baru kita lanjut materi. Boleh duduk kembali. Nah, boleh ini apa kalian kerjakan atau bapaknya biar teman masih di waktu saya kita.
Nah, maksudnya ada satu materi lagi. Ini enggak apa tangannya pegel boleh. Nanti habis ini materinya sama Pak Rofi ya, sambil kalian berkenalan. Kita cek dulu teman-temanmu yang ada di rumah. Pak, gambarnya berhenti. Oh, iya, gambarnya berhenti. Paketannya habis. Ya, maaf. Sinyal hilang. Kita sapa dulu. Gini, langsung. Oh iya. Yang maksudnya kasih sih. Tapi kan zoom in gini. Ya kasih sih tak pindah. Di sini ganti materi ya. Ya. Dengan suara Pak Guru ndak, Nak? Gambarnya di situ apa? Muncul ndak? Ndak muncul gambarnya. Enggak, lagi berhenti. Berhenti. Paketanmu habis mungkin. Iya. Iki toh, webcam. Sudah muncul gambar Pak Guru belum? Dah. Nah, itu Pak Rizky sama Pak Guru yang baru. Dinyalakan speakernya enggak apa-apa. Pak Rizky, Apa? aku mau ngambil power bank dulu, Pak. Baterainya Apa? habis. Mau ngambil apa? Power bank. Oh, power bank ya, boleh. Baterainya habis, Pak. Baterainya habis. Sekarang kita belajar sama Pak Rofi ya, Nak. Pak Rizky undur diri dulu. Sudah terlihat materinya di tempatmu? Sudah kelihatan belum? Dah. Apa bacanya apa? Kegiatan fisik selama pandemi. Oke, berarti udah dengar ya. Pak Rizky unmute dulu. Oh, dari sing iki mau share screen-nya mbok ganti sing kan sementara kan itu kotakan channel ya. Oke. Siap. Sudah kelihatan belum, Nak? Sudah. Bacanya kegiatan fisik selama pandemi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mau buka dulu apa enggak? Puasa semuanya? Puasa semuanya? Gimana kabar kalian? Kalau olahraga jawabnya boleh baik. Sehat luar biasa. Ya. Ototnya olahraga itu kan harus dilihatin. Sehat baik. Nah, itu namanya tidak sehat loh. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Mantap. Oke. Kita lanjut ke materi. Mau langsung ke materi apa pengenalan dari Pak Rofi dulu? Ayo pilih. Tenang.
Udah kenal semuanya toh? Pak Rofi udah kenalan di grup toh? Udah tahu Pak Rofi pakai masker, tanpa masker udah tahu toh? Ya, berarti tidak usah perlu perkenalan ya. Kita langsung lanjut ke materi kegiatan fisik selama pandemi. Kalau pandemi boleh olahraga pada Pak Rofi menjawab sangat boleh olahraga. Malah dianjurkan untuk olahraga dengan catatan harus physical distancing dan prokes. Ya, apa itu physical distancing? Menjaga jarak. Melakukan kegiatan di dalam rumah dan menghindari segala kegiatan yang melibatkan orang banyak atau berkerumun. Ya, boleh dicatat, boleh tidak olahraga fleksibel. Ya, gampang. Materinya ada banyak banget. Cukup sederhana aja. Berarti intinya physical distancing itu menjaga jarak. Ya, betul. Menjaga jarak itu berapa meter tadi? 1 sampai 2 meter. Minimal 1, maksimal bisa 2 meter. Tidak mungkin kalian ngomong sampai 2 meter. Kedengaran enggak? Enggak kan? Nah, kasihan, capek. 1 sampai 2 meter. Duduk juga pun sama. Kalau kalian di warung, pastikan di kursinya ada duduk, ada silang, ada duduk, ada silang. Di meja pun juga sama. Nanti ada di silang. Itu gunanya buat apa? Physical distancing. Nah, ya, untuk menjaga jarak. Di rumah juga sama. Ya, harus menjaga jarak. Lanjut. Nah, bisa dilihat. Untuk itu segala kegiatan seperti proses belajar, nih kayak gini, ya harus menjaga jarak, betul kan? Semuanya kegiatan harus menjaga jarak. Mengajar sama aja. Pak Rofi harus pakai prokes masker. Jadi harus membawa sanitizer, pakai masker, pakai face. Tempat beribadah sama kan di masjid kalian juga sama, pasti staff-staffnya juga sudah diatur sama panitia masjid. Ya tahu nggak ada yang deket-deketan kan, pasti ada jaraknya, entah itu disolasi atau dijat atau disilang. Ya, terus para atlet dan orang yang gemar berolahraga di luar ruangan juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar rumah selama COVID-19. Berarti atlet itu juga sama. Atlet itu ada karantinanya, ada asramanya, ya. Jadi tidak sembarangan atlet itu kan sudah jadi atlet, kalau di olahraga tidak boleh pulang rumah, apalagi pandemi kayak gini. Jadi semuanya diatur, makan, istirahat, mau keluar dari asrama juga sama. Ya, hitungannya kalau kayak di agama itu kayak pondok pesantren. Seperti itu. Ya, next. Yang di rumah paham? Dengar deh yang di rumah? Dengar. Ya, kita jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Ada 3 jenis. Kardio, menari atau dance, itu juga olahraga. Terus kebugaran, push up, set up, pick up, pull up, dan lain-lain. Ya, kita lanjut ke kardio. Nah, ini kardio. Kardio itu olahraga yang memacu jantung, paru-paru semuanya. Kayak seperti lari, ya, bersepeda, terus jogging, tapi yang jarak tempuhnya itu panjang, itu juga kardio. Nah, ya, terus lanjut. Nah, itu treadmill, ada yang tahu nggak treadmill itu? Alat apa itu? Itu alat untuk lari yang di tempat itu loh, yang jalan sendiri itu. Nah, itu namanya treadmill. Kalau kalian lihat di tempat gym itu kebugaran, ada baju-bajunya, itu pasti nanti ada treadmill. Kalian cukup lari di tempat, tapi itu jalan seperti lari. Ya, bisa dengerin musik dan lain-lain. Itu treadmill. Tadi yang bilang Pak Rofi, ada bersepeda, oh, boleh bersepeda. Tapi kalau bersepeda khusus saat pandemi kayak gini, kalian harus tahu situasi area yang kalian ingin bersepeda. Ya, apakah itu ramai atau sepi? Kalau sepi, boleh tidak pakai masker. Ya, kalau sepi itu dengan catatan tidak boleh tidak pakai masker.
asalkan sepi. Kalau rame tetap harus menggunakan masker dan jaga jarak. Itu pun kalau kalian sudah merasa pengap, boleh masker diturun, itu boleh ya, karena di olahraga itu membutuhkan oksigen yang banyak. Oke, lanjut. Nah, ini menari atau dance ya, olahraga itu kan bergerak semuanya. Itu termasuk olahraga, ada lombanya. Dance kayak senam artistik, itu senang yang pakai alat-alat, yang di make upin itu udah pernah lihat belum? Yang kayak ballet itu loh. Ya, ballet udah pernah pakai seragamnya kayak baju renang itu yang semuanya ketat sesuai ya. Itu juga termasuk dance. Ya, di olahraga ada menari. Itu salah satu cabang olahraga senam santai ada senam artistik. Kemudian ada, nah ini tadi yang kebugaran, salah satunya push up. Tapi mau tanya, push up itu menguatkan otot? Apa ayo? Udah pernah push up semuanya? Sama Pak Anggar dulu udah pernah push up semuanya? Sudah apa belum? Ya. Push up yang benar harus turun bareng-bareng, atau kepalanya dulu, atau badannya dulu, atau pantatnya dulu. Yang benar yang mana? Saat itu bareng ya, semuanya harus turun bareng. Nah, itu push up. Tidak boleh satu-satu. Mau dicontohnya apa enggak? Ya, tapi kuasai tawi. Ya, tidak apa-apa. Contohnya ya, push up yang benar ya. Nih, push up yang benar. Tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Badannya dulu, baru ini kan tidak boleh. Apalagi kalau naik. Tidak boleh. Ya, harus bareng, semuanya bareng. Turun bareng, naik bareng. Turun bareng, naik bareng. Nah, itu melatih otot tangan dan otot dan. Nah, orang yang sering push-up, apalagi polisi kayak kipas kan tangannya besar-besar, dadanya besar-besar. Nah, itu sering tiap hari. Ya. Terus ada lagi kebugaran lainnya. Set up, udah tahu set up belum? Set up udah ada yang tahu? Set up-nya enggak gimana set up? Yang tengkorak, yang terlentang itu, terlentang terus naik, kakinya ditekuk. Yang kayak gini. Ya, ini kalau berdiri ini. Set up tapi tidur. Tahu ya? Kalau set up itu melatih otot apa? Nanti kalau di sini ada loh. Latih otot? Otot perut. Kalau kalian lihat orang atau binaragawan itu perutnya kotak-kotak, itu bukan makan roti. Ya. Itu set up terus. Jadi perutnya bisa kotak-kotak. Ya. Itu yang perutnya besar, itu berarti sedang. Contohnya seperti siapa? Aduh. Ya itu ya, set up melatih otot perut. Ya, lanjut ke back up. Ada back up enggak? Back up ada yang tahu enggak? Back up. Back up itu yang terengkang, tiarap terus punggungnya naik gini. Itu back up namanya. Ingat ya, itu 3 yang sering keluar. Push up, set up, sama back up. Back up itu melatih otot punggung. Bisa saja yang ngomong pelan-pelan. Punggung, ya, karena dari terlentang kita tengkurap terus naikkan punggung, Pak. Ya, itu backup. Nanti otot punggung. Ya, kebugaran. Tadi kebugaran itu ada 3. Aslinya ada banyak. Termasuk pull up. Pull up itu ada pull up. Nah, bentar ya. Pull up itu yang di tiang itu. Kita gandulan terus naik, kepala harus melewati yang satu pull up. Ya, melatih otot apa pull up? Pull up melatih otot apa? Ya, tangan dan sini ya. Kalau kalian lihat juga orang yang besar, sini besar kayak ada sayapnya, itu bukan makan sayap ayam terus ya. Itu karena sering pull up. Nah, sini nanti besar. Dari segitiga. Ya, semuanya olahraga, meskipun perempuan
kalau kalian lihat yang artis-artis, enggak bisa besar, jangan takut. Yang perempuan ya, kalian push up terus nanti badannya bisa besar, enggak, beda. Karena perempuan sama laki-laki beda hormonnya. Ya, tenang. Tapi kalau perempuan sering push up, sering set up, itu bagus di badan, kencang, langsing, itu sering olahraga. Ya, lebih baik minum obat diet atau olahraga. Tapi makanya, ya olahraga. Ya, kalau obat diet nanti kalau kalian sering minum kayak gitu, ya nanti kena. Ya, semua organ yang di dalam kalau namanya juga obat. Ya, obat itu kalau kebanyakan tidak baik. Segala sesuatu yang kebanyakan tidak baik. Olahraga pun kalau kebanyakan tidak baik. Ya, seminggu itu 7 hari paling bagus minimal 3 kali. Pokoknya olahraga terus istirahat, olahraga istirahat, olahraga istirahat. Jadi nggak boleh tiap hari olahraga, nggak boleh tiap hari istirahat. Nah, ya olahraga istirahat. Terus ada yang mau tanya enggak mengenai ini? Terus 3 kali. Kenapa atlet tiap hari latihan? Pak mau tanya. Adalah atlet di timnas itu tiap hari latihan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Tik, 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 tik. Ada yang bisa jawab ya? Yang bisa jawab, tak kasih nilai tambahan nanti. Tak catat guys, namanya. Yang bisa jawab ya? Tiap hari latihan kalau di timnas. Tadi Pak Rafi bilangnya olahraga 7 hari harus latihan istirahat. Yang bisa jawab ya? Ada? Merah? Ya. Karena apa? Kalau atlet harus setiap hari latihan itu mengejar prestasi. Ya. Kembali lagi di awal tadi, Pak Rafi nerangin kalau atlet semuanya harus dikarantina kayak di pondok. Makanya dijaga, istirahatnya dijaga. Atlet juga sama, pola latihannya dijaga. Jadi 7 hari meskipun latihan terus, itu latihannya tidak berat terus. Ya, latihan itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Nanti tinggi lagi, rendah lagi. Jadi selama 7 hari itu latihan tidak harus latihan tinggi terus. Nanti rusak badan, juga perlu istirahat. Ya, paham ya? Atlet itu tiap hari latihan. Kalau yang di mewakili Indonesia. Untuk internasional. Ya, terus lanjut. Nah ini olahraga dan penggunaan masker. Nah, untuk sekarang ya. Apakah kondisi pegiat olahraga harus menghentikan aktivitasnya? Oh, ada jawabannya. Tentu tidak. Olahraga perlu tetap rutin dilakukan untuk membantu tubuh tetap sehat dan daya tahan tubuh tetap optimal. Terus kegiatan yang dilakukan akan membuat tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, kembali ke tadi ya, olahraga itu melatih paru-paru kalian. Misal orang yang pernah olahraga, paru-parunya segini, hanya setunggal. Tapi kalau yang sering olahraga, nanti otomatis akan bisa besar, kapasitas oksigen nanti bisa lebih banyak. Paham ya? Nah, jadi orang yang sering olahraga nanti daya tahan tubuhnya dan organ dalam tubuhnya itu menyesuaikan menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Nah, tips olahraga aman saat pandemi. Oh, ada tipsnya ya, ingat-ingat ya. Hindari berolahraga secara berkerumun, kayak tadi berkerumun atau berkelompok jika kamu ingin bersepeda atau berlari usahakan lakukan secara mandiri. Kayak tadi, kalau kalian ingin bersepeda, contohnya yang sering yang gampangan berlari dan bersepeda. Apalagi kalau rumahnya sini, pasti nanti seringnya ke TLC, Berlomba Juang itu kan sudah ramai kan. Nah, kalau ada kayak gitu, Pak Rofi nyaranin boleh, asal kalian tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang penting olahraga. Oke ya, kayak tadi. Kalau lihat ada
berkerumun di depan, kalian berarti lewat pinggir. Ya, gitu. Bersepeda juga sama. Jajaran kalau bisa jangan. Ya, lebih baik depan ke belakang. Lanjut, nih kayak tadi Pak Tapi tadi udah bilang ya, kalau mau bersepeda pilih rute olahraga, lari pun juga sama. Kalian survei dulu. Oh, kalau sana rame, kalau sudah jam segini lebih baik jangan. Oh, di sini sepi. Nah, lebih baik cari yang sepi. Agar apa? Kalian bisa nggak pakai masker. Karena olahraga itu harus membutuhkan oksigen lama. Kalau pakai masker, otomatis kan terhalang oksigennya dari masker. Ya. Tapi kalau masker yang kesehatan, insya Allah, tapi udah didesain oleh medis, jadi tidak terganggu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana jika bersama dengan orang lain, apakah aman? Jawab dulu Amanda. Amanda, aman kalau kayak tadi bersepeda. Misal jajaran, jangan jajaran, harus bukan bersama. Kalian nggak mungkin olahraga sendirian kan, apalagi masih kecil. Nah ya, kalau di luar olahraga sendirian. Kalau di rumah boleh, di lingkungan rumah boleh. Kalau mau keluar harus pendampingan orang tua atau keluarga yang lebih besar. Ya, oke. Tuh. Jika kamu olahraga bersama dengan orang lain, usahakan jaga jarak. Nah ya, jaga jarak. Kayak tadi bersepeda jangan jajaran. Kalau bisa depan belakang. Berlari pun juga sama. Yang disarankan dan dihindari berada segaris lurus dengan orang lain. Nah, itu enggak boleh. Ya, kayak contohnya simpel. Kalian ini Islam semuanya. Ada yang non Muslim, ada. Ya mungkin yang di rumah ada ya. Sama di gereja pun juga sama. Duduk kita beribadah itu pasti duduk kosong, duduk kosong, duduk kosong. Kayak di masjid. Ada soft, nanti di belakangnya baru ada orang. Di sampingnya baru ada orang. Ya, tidak boleh untuk langsung deh. Oke, lanjut. Nah, apa manfaat berolahraga di masa pandemi? Tadi Pak Rafi udah nerangin. Apa ayo? Ada yang bisa jawab dah? Jawab dah. Siapa yang ngomong? Pakai masker semuanya, Pak Rafi dah. Nah, benar. Apa? Menjaga daya tahan tubuh kita. Namanya sama. Hah? Hah? Aduh, ya. Nomor absen berapa aduh? 4. Absen di kelasnya 4 ya. Aduh nomor 4. Ya, oke. Menjaga daya tahan tubuh apa lagi? Bisa ada lagi. Ayo. Jawab Pak Rafi gampang. Ada pertanyaan dijawab gambarnya. Simpel. Apalagi? Apa manfaat berolahraga di masa pandemi? Kembali lagi manfaat olahraga apa dulu manfaat olahraga tadi? Menjaga daya tahan tubuh sudah. Terus apa? Tidak apa-apa jawab salah, tidak apa-apa tidak kemarin Pak. Olahraga dan olahraga insya Allah nilainya bagus semua. Ya. Apa? Jangan takut salah. Manusia tempatnya salah. Betul? Yang benar itu hanya apa? Manfaat berolahraga. Biar kenyang. Apa? Oh, masa ditulis sih, Pak Rafi kan tidak boleh pegang buku kalian, toh. Dibaca, dijawab, ya Pak Rafi. Ya, daya tahan tubuh sama, imun tubuh juga sama. Oh, terus apa lagi? Belum masa aku terus. Ini ada 12 anak. Yang di rumah tahu enggak? Nah, di rumah juga boleh. Apa manfaat olahraga di masa pandemi? Apa? Ini muridnya Aldo tuh. Pak Rawi belum kenal satu-satu loh. Harusnya nanti Pak Rawi kenalan di akhir. Pulangnya jam 10 kan? Jam 10 malam kan?
Ya, jam 10 pagi nih. Ya? Serang? Wah, Aldo tok yang dapat poinnya ya. Aldo nomor 4. Siapa? Itu dibaca. Daya tahan tubuh. Menjaga kebugaran tubuh. Daya tahan, kebugaran. Ya. 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 Coba manfaat olahraga di masa pandemi apa? Tadi udah tak terangin loh, Pak. Selain daya tahan tubuh, udah tak ulangi lagi, udah tak kasih contoh jawabannya. Terus sekarang tak suruh ulangi lagi. Yang bisa jawab dapat poin. Tambah nilai. Apa ayo? Tadi di depan sudah ada. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Kebugaran tubuh tahu? Kebugaran tubuh tahu? Manfaat olahraga di masa pandemi apa? Untuk kebugaran tubuh. Untuk ada yang bisa tambah lagi kata-katanya. Loh, tadi udah tak waktu ini loh, lagi. 5 detik ya. 1, 5. Apa? Ya, menjaga kebugaran tubuh. Nah, nomor berapa kamu? Nomor berapa? 23. 23 namanya? Siapa? Rizky. Rizky nomor 23. Tadi kamu sudah berani jawab, betul. Namanya siapa? Siapa? Pian. Iya, nomor 6. Siapa? Ya, benar, bagus. Nomor berapa? Tadi nomor 6, 2, 3, 4. 3, 4. Oke, sip. Pak Rafi tidak bawa catatan. Tapi Pak Rafi kan. 4, 2, 3, 6, 3, 4. Oke, tadi saya lanjut. Nah, melansir dari laman penggunaan masker basah juga membuat tidak nyaman. Ya, jadi di olahraga tadi kan kalau udah merasa pengap, udah basah, ini maskernya jangan dipaksa untuk dipakai. Dibuka sebentar, biar kering, biar kalian lihat dulu videonya, biar masuk, biar semuanya normal lagi, baru dipakai lah. Ya, jangan sampai masker ini menjadi penghalang kalian untuk berolahraga. Paham ya? Ini tidak sekarang ini. Tidak efektif dalam mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19. Oke. Ya, saya. Lalu, jadi olahraga di masa pandemi boleh nggak? Boleh, kenapa? Karena tetap menjalankan. Boleh, kenapa? Boleh, sorry. Anak kelas 1 sudahnya olahraga di masa pandemi boleh apa enggak? Boleh. Baru Pak Rofi tidak jawab kalau anak kelas 1 kenapa? Enggak mungkin. Kalau ini kelas 4. Kenapa? Boleh. Kelas 4 kasih marah? Oh iya, kasih. Ya, kelas 4 bisa. Oke, apa kenapa kalau boleh? Olahraga di masa pandemi boleh ya, sangat dianjurkan. Boleh. Kenapa? Tadi 4, 2, 6. Oh, 3. 4, 3. Wah, Pak Rafi lupa ini bawa kertas ini. Catat sama Pak Afif nanti. 4, 3, 3, 3, 4. 4, 2, 3, 3, 4. Nah. Kenapa? Ini tambah lagi nih. Siapa yang belum jawab? Kasihan temennya yang belum jawab. Nah, ini nggak ada di sini. Mau tak ulangi dari awal sampai terakhir ya? Kenapa? Ayo berpikir.
Udah? Udah ada yang tahu? Aku kayaknya tahu, tapi Pak Raffi tidak mau. Masa nilainya juga Aldo semua. Ya, yang di rumah tahu enggak? Kenapa olahraga kok boleh di masa pandemi? Karena apa ya? Karena apa? Ayo. Karena tanya orang tua dulu. Karena apa yang di rumah? Ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Pak Raffi tanya harus bisa jawab semuanya. Oke, Pak Raffi mau kenal satu-satu dulu. Dari nomor urut 1. Ya, nomor urut meja dulu ya, bukan nomor urut 1. Oke, ya bisa berdiri. Terus nah, berdiri. Nama lengkap, nama panggilan. Oke, terus hobi olahraganya. Orang ini kan harus tahu hobi olahraganya. Yuk. Hobinya apa? Sepak bola. Oke, ini kayaknya jauh-jauh sepak bola semuanya ya. Lanjut. Kenapa nama saya Abdul Malam Jalan? Saya Berbeda. Oke, bentar. Lanjut nomor 3. Kenapa nama saya Aurelia Nisa Hobinya apa ya? Masa mau dijawab hobinya? Seringnya apa? Boleh gini enggak? Ada yang tahu skipping enggak? Bahasa olahraganya skipping. Kalau ya, skipping itu kalau di bahasa Jawanya atau bahasanya sprinter. Sprinter itu lompat tali. Ya, itu bahasa olahraganya skipping namanya. Ya. Apa hobinya? Ya di rumah sering jalan-jalan sama orang tua, sang pagi atau sepeda punya enggak? Enggak punya. Kalau lari-lari pernah enggak di TLC? Pernah. Ya. Olahraganya apa? Sukanya. Renang, bulu tangkis, renang. Oke. Lanjut. Siapa panggilannya? Siapa? Cecil. Oh, ya. Hobinya apa olahraganya? Bersepeda. Bareng ya? Bersepedanya bareng enggak? Ya, lanjut. Namanya apa? Rani ya? Kan kalian pakai facial loh. Itu baru ngomong atau tukang facial. Rani, hobinya apa olahraganya? Bersepeda. Oke, ini nanti bikin satu grup bersepeda. Lanjut. Oke, lanjut. Berbeda juga. Ini tetanggaan apa rumahnya jiran semuanya yang bersepeda. Oh. Ya, yo. Kenapa harusnya karena kita tidak biasa dibanding hobi sepak bola. Oke, lanjut. Ya. Main TikTok. Oh. Main TikTok. Lanjut. Bersepeda. Nah, oke. Main bola. Ini yang bersepeda biasanya ada pandemi dikumpulin Pak Raffi di satu nah sepeda. Ya. Oke, terus
olahraga jangan bingung kalau punya olahraga apa. Olahraga banyak banget. Mulai bola besar ya, kasih tahu. Sepak bola. Udah pernah voli belum? Ya, Pak. Ya. Tapi jangan tahu voli kan? Voli itu yang kayak gimana? Voli itu yang bolanya dilarang untuk jatuh. Nah itu voli. Terus ada lagi bola besar, basket. Udah pernah basket belum? Udah pernah nyoba basket belum di sini? Oh ya belum. Nanti pas masuk dan normal semuanya dicoba ya. Mulai dari voli, dari basket. Kita punya lapangan besar banget masa depan. Ya. Terus lanjut ke bola kecil. Nah, kan banyak olahraga. Bola kecil, pasti. Udah pernah kasih belum? Sering? Di sini apa di Simpang 5? Di sini. Nah, oke. Udah pernah rondes belum? Kasih sama rondes sama pada? Beda apa sama? Yo. Yang beda ngacung, yang sama ngacung ya. Yo, yang ngomong rondes sama kasih sama ngacung. Sama yang sama. Aku kok tengok-tengok bisa buat sekian aja. Yang ngomong beda ngacung. Yang lainnya golput berarti. Ya, yang beda. Kenapa kok beda? Yo, yang beda-beda. Ayo, tanya Arabi kenapa kok beda? Aduh, lupa setahun ya, setahun apa lebih? Kasih tahu, kalau kasti ya, kasti itu lapangannya persegi panjang, ya. Posnya ada berapa? Kasti. Ya, 4 sama rumah. Rumahnya kembali, rumahnya 1, 2, 3. Ya. Terus kalau rondes itu lapangannya persegi 5. Persegi 5 tahu enggak? Persegi 5 masa enggak tahu. Ya. Oke, persegi 5. Yang lempar yang pemukul ada di yang paling tinggi sini ya, yang paling tinggi. Yang pelemparnya ada di tengah. Itu untuk rondes. Ya nanti kapan-kapan coba. Saya pernah nyoba belum? Udah sekali. Ya itu beda ya. Ingat ya, kasih sama rondes beda. Sama-sama bola kecil tapi beda. Terus lanjut. Ada lagi golok. Yang pernah golok belum? Belum. Ya karena golok itu harus punya lapangan khusus. Tidak sembarangan. Kalian di paving main golok nggak bisa. Bolanya itu keras banget, golok kecil tapi keras ya. Karena lebih keras. Warnanya apa? Udah pernah lihat golok? Putih. Bentar. Golok. Ya. Terus ada lagi apa lagi? Kalau olahraga pakai bola kecil apa lagi? Pasti pingpong. Nah. Pingpong atau tenis meja. Sudah pernah main? Udah. Ya, udah pernah main ya. Nah, pingpong. Kita punya lapangannya, punya mejanya enggak? Punya kan? Pernah dipakai di sini enggak? Enggak ya, kapan-kapan ya Pak Rofi kan baru di sini. Pak Rofi lihat alatnya dulu. Kayaknya Pak Rofi udah di gudang udah lihat ada sih. Cuma di bawahnya itu bagian penyangganya itu kayaknya ada. Dan nanti gampang ya. Kalau mudah-mudahan kalian nanti naik kelas 6, pandeminya udah selesai, kita normal bisa. Oke, lanjut. Kalau yang tanpa bola besar, bola kecil apa? Apa ini tadi? Renang. Sudah pernah renang semuanya pasti. Sudah pernah? Ada yang takut renang enggak? Ada yang takut enggak? Ya, mulai sekarang maksudnya buat kalian kita hidup di budaya anda di darat di air. Sudah, kalian enggak punya terbang udara. Ya, di darat kan udah gaib, jadi mau enggak mau kalian setidaknya harus bisa renang, enggak kita sedikit harus bisa renang. Ya, nanti kapan-kapan ya semoga cepat pandemi selesai kita nyoba semuanya renang juga ya harus di
Oke. Terus ada lagi berlari ya tadi terus sepeda itu kan ada bola besar. Terus banyak dan lain-lain. Ya. Terus ada yang bela diri enggak? Yang bisa bela diri enggak? Ada. Ya. Itu juga penting ya buat kalian, apalagi kalian yang perempuan-perempuan harus bisa jaga diri. Kalau dipegang tangannya, kalau diikat kepalanya gimana tangannya? Ya masa bengok? Ya kalau ada orang, kalau tidak ada orang yang malah ucap. Ya, Pak Rofi hobinya karate. Ya, tahu karate ya? Tahu karate? Karate. Hampir sama silat, karate, taekwondo hampir sama semuanya. Semuanya bela diri, bagus buat kalian untuk di jalan kalau ada apa-apa. Ya, itu mengenai sedikit gambaran. Kalau Pak Rofi bela diri di rumah gampang latihannya, cuma diem aja, kalian pukul-pukul, ya, tendang, terus nangkis, itu olahraga. Minimal 10 menit sampai 15 menit sudah cukup. Ya, kalau skipping sudah punya semuanya di rumah, gampang bikinnya. Nah, tugas kalian nanti di rumah harus main skipping berarti hari 3 kali, ya, 2 kali seminggu. Cuma 10 menit aja, tapi kalian merekamnya 1 menit 30 detik tidak apa-apa. Paham ya? Nanti dikirim seminggu lagi ngirimnya, bukan minggu ini. Paham ya? Berarti hari Senin yang akan datang. Cuma 30 detik tok. Ya, kalian bermain skipping harus wajib olahraga di rumah. Ya, sekarang boleh kemas-kemas, masukkan di tas. Yang di rumah terima kasih banyak ya. Jangan lupa tugas buat kalian di rumah harus merekam kalian berolahraga skipping. Ya, skipping itu lompat tali 30 detik tidak apa-apa, dikirim hari Senin minggu depan. Paham ya yang di rumah ya? Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk dulu, dibersihin dulu mejanya. Dikeluarin dulu kan ibunya tasnya biar ya. Oke, yang di rumah sudah. Sekarang yang di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, semoga materi yang disampaikan Pak Rizky dan Pak Rofi bermanfaat buat kalian dan kalian sehat selalu, selamat sampai rumah kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sekarang lanjut untuk pembersihan kursi dan meja. Oh, tolong dibukain. Ya, enggak, tapi pakai izin tadi dulu ya. Saya pakai. Nah, semuanya berdiri. Kemarin berarti nggak bawa. Itu bahasa. Bentar ya. Ya, bentar, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, dirapikan kembali, dimasukkan kali punya lagi, menunggu panggilan dari depan ya.
Ekwin. Ananda, aduh.